Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Melasari dari kelas 6A dengan NIM 23060190065. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi protista. Baiklah, sebelum memulai materi, video pada kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Mikrobiologi Terapan yang diampu oleh Ibu Feni Widianti, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja pemaparan materi. Yang pertama yaitu protista merupakan salah satu kingdom dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Kingdom protista bersifat polyphyletic, yaitu anggotanya berasal dari berbagai jenis nenek moyang. Ciri-ciri umum protista yaitu yang pertama eukariotik, yang kedua uniseluler atau multiseluler koloni, yang ketiga umumnya bersifat aerob. Karena protista itu disebut polyphyletic sifatnya, jadi secara garis besar protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan atau disebut juga alga, dan protista mirip hewan atau protozoa. Kita bahas satu persatu, yaitu protista mirip jamur. Jadi protista mirip jamur itu protista yang merupakan anggota lama dari kingdom fungi. Jamur protista dipindahkan dari kingdom fungi karena cara reproduksinya dan siklus hidupnya itu sesungguhnya berbeda dengan kingdom fungi. Protista mirip jamur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Myxomycota, Acrasiomycota, dan yang ketiga Oomycota. Kita bahas yang pertama Myxomycota. Jadi Myxomycota itu juga disebut dengan jamur lendir plasmodial yang memiliki struktur tubuh yang bersifat seperti lendir karena memiliki sel-sel bebas yang berbentuk seperti amoeba. Fase vegetatifnya yang dapat bergerak seperti amoeba disebut plasmodium. Organisme ini tidak memiliki kloroplas sehingga dia tidak mampu mensintetis makanannya sendiri. Contoh dari Myxomycota adalah Fusarium polycephalum dan Dictyostelium discoideum. Yang keduanya itu berfungsi sebagai pengurai sampah organik serta pemakan bakteri. Dari gambar ini merupakan contoh Fusarium polycephalum yang hidup di sebatang kayu yang busuk. Kemudian ada Acrasiomycota atau jamur lendir seluler. Acrasiomycota ini disebut juga jamur lendir seluler yang hidup bebas dan amoeboid atau berbentuk menyerupai amoeba, serta memiliki inti bersekat. Jamur dari kelompok ini memiliki tahapan makan yang berupa sel-sel yang hidup soliter. Tetapi setelah makanannya habis, sel-sel tersebut membentuk agregat. Agregat itu atau koloni dalam suatu unit. Dari habitat Acrasiomycota di tempat-tempat yang mengandung kotoran dan di tumbuh-tumbuhan yang sudah membusuk. Selain itu, reproduksi yang dilakukannya secara generatif atau seksual dengan singami, sel amoeboid, dan secara vegetatif secara aseksual dengan membentuk tubuh buah atau fruiting body. Contoh dari Acrasiomycota antara lain Dictyostelium discoideum yang banyak ditemukan di lantai hutan. Lalu ada juga Polyspondylium yang bisa membentuk mikrosista, serta Fonticula alba yang tubuh buahnya seperti gunung berapi. Di PPT kali ini merupakan contoh dari Acrasiomycota yang terdapat pada gambar Dictyostelium discoideum. Yang ketiga ada Oomycota atau disebut juga jamur air. Memiliki tubuh berupa benang atau hifa yang tidak bersekat, bercabang-cabang, dan memiliki banyak inti. Habitatnya di air, beberapa menjadi saprofit di bangkai ikan atau serangga. Oomycota yang hidup di air berkembang biak secara generatif
dengan oogami dan secara vegetatif dengan zoospore berflagel 2. Oomycota yang hidup di darat melakukan reproduksi vegetatif dengan sporangium dan conidium. Contoh dari Oomycota antara lain Saprolegnia yang bersifat saprofit atau menyerap makanan pada hewan yang sudah mati. Selain itu ada Phytophthora infestans yang merupakan parasit pada tanaman kentang, serta ada Phytophthora nicotianae, yaitu parasit pada tanaman tembakau. Ini merupakan gambar dari contoh Oomycota, yaitu bercak yang berwarna putih yang hidup pada ikan, yaitu Saprolegnia. Selanjutnya ada protista mirip tumbuhan atau alga. Protista mirip tumbuhan ini uniseluler atau sering disebut dengan fitoplankton, sedangkan protista mirip tumbuhan multiseluler sering disebut dengan alga. Protista mirip tumbuhan dibagi menjadi 7 filum. Yang pertama Euglenophyta, yang kedua Chrysophyta atau alga coklat keemasan, yang ketiga Bacillariophyta atau diatom, yang keempat ada Pyrophyta atau dinoflagellata, yang kelima ada Rhodophyta atau alga merah, yang keenam ada Phaeophyta atau alga kecoklatan, yang terakhir ketujuh yaitu ada Chlorophyta atau alga hijau. Jadi kita akan bahas satu persatu, yaitu dari Euglenophyta. Euglenophyta memiliki struktur tubuh bersifat uniseluler. Tubuhnya berbentuk oval dengan bagian anterior dan posterior bulat meruncing. Tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki lapisan penyokong membran sel dari bahan protein yang disebut pelikel. Pelikel ini bersifat lentur. Selain itu, dia memiliki kloroplas yang berbentuk oval dan memiliki flagella sebagai alat gerak. Flagella umumnya berjumlah 2, terdiri atas satu flagella panjang dan satu flagella pendek. Gerakan yang dilakukan adalah gerak fototaksis, yaitu gerak berpindah tempat karena rangsangan cahaya matahari. Euglenophyta juga memiliki stigma atau bintik mata yang berwarna merah. Fungsinya membedakan antara gelap dan terang. Stigma mengandung pigmen merah yang disebut astaxanthin dan memiliki klorofil A, klorofil B, xanthofil, dan karoten. Selain itu, dia juga hidup di air tawar seperti air kolam, sawah, danau, atau parit-parit peternakan yang banyak mengandung kotoran hewan. Selanjutnya, ini merupakan ada gambar Euglenophyta dan struktur tubuhnya. Next, yaitu ada Chrysophyta atau alga coklat keemasan. Struktur tubuh dari Chrysophyta atau alga coklat keemasan yaitu bersifat uniseluler atau multiseluler, memiliki dinding sel yang mengandung hemiselulosa, pektin, atau silika. Ada yang memiliki 1 atau 2 buah flagella dan ada yang tidak. Ada juga yang memiliki pirenoid sebagai tempat penyimpanan makanan. Dia hidup secara fotoautotrof karena memiliki pigmen fotosintetik. Dia juga dapat hidup secara soliter atau berkoloni. Selain itu, Chrysophyta dapat melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Dari reproduksi aseksual itu dilakukan dengan cara pembelahan biner. Sedangkan yang reproduksi seksual, dia melakukannya secara pembentukan sel khusus yang disebut auxospora. Chrysophyta dapat hidup di air tawar atau di air laut. Dan gambar di samping merupakan gambar contoh dari Chrysophyta, yaitu Ochromonas dan Cyanura. Next, yaitu ada Bacillariophyta atau diatom. Ciri-ciri dari Bacillariophyta atau diatom, dia bersifat uniseluler,
memiliki dinding sel dari bahan silikat hidrat yang terdiri atas dua bagian seperti kotak dengan tutupnya, yaitu wadah atau hipoteka dan tutupnya atau epiteka. Epitekanya berukuran lebih besar daripada hipoteka. Di antara epiteka dan hipoteka terdapat celah yang disebut raffe. Pada epiteka dan hipoteka terdapat pori-pori untuk pertukaran zat dan gas antara sel dan lingkungannya. Inti selnya terletak di pusat sitoplasma dan memiliki kloroplas dengan berbentuk bervariasi seperti cakram, huruf H, periferal, dan pipih. Selain itu, sisa dinding sel Bacillariophyta yang mati akan mengendap di dasar perairan dan membentuk tanah diatom atau diatomaceous earth. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pasta gigi, isolasi, bahan penggosok, penyaring, campuran semen, penyerap nitrogliserid pada bahan peledak, bahan penyedap suara, bahan pembuat cat, dan piringan hitam. Bacillariophyta dapat hidup di air tawar seperti sawah atau pari dan juga air laut. Contoh Bacillariophyta, organisme-organisme yang termasuk anggotanya yaitu ada Navicula, Pinularia sp, Cyclotella sp, dan Melosira sp. Seperti yang ditunjukkan pada gambar beberapa contoh Bacillariophyta. Selanjutnya ada Pyrophyta atau Dinoflagellata. Struktur tubuhnya sebagian besar anggotanya bersifat uniseluler, memiliki sepasang flagella yang terletak di ujung sel atau di bagian samping sel, sehingga disebut juga Dinoflagellata. Pyrophyta memiliki dinding sel berupa lempengan selulosa, berbentuk poligonal dengan alur membujur dan melintang. Memiliki klorofil A, klorofil C, karotenoid, dan xenofil. Pyrophyta hidup secara fotoautotrof dengan melakukan proses fotosintesis. Pyrophyta juga dikenal sebagai penyusul fitoplankton di perairan laut dan tawar. Pyrophyta bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan binar. Tapi sebagian besar dari Pyrophyta itu hidup di laut dan sebagian kecilnya hidup di air tawar. Pada musim tertentu, dia terjadi perputaran arus dari bawah laut yang membawa nutrisi dari dasar laut ke permukaan. Pyrophyta ini dapat menghasilkan racun. Dari contoh Pyrophyta yaitu ada Noctiluca dan Karenia, seperti yang dicontohkan pada gambar. Selanjutnya, ada Rhodophyta atau alga merah. Ciri Rhodophyta bersifat multiseluler dengan bentuk talus seperti rumput atau pohon. Memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan pektin. Ada juga beberapa Rhodophyta yang dinding selnya mengandung zat kapur. Dan Rhodophyta tidak memiliki flagella, tetapi memiliki cadangan makanan berupa tepung fluorid atau bahan agar-agar yang disimpan di dalam pirenoid. Rhodophyta hidup secara fotoautotrof dengan melakukan proses fotosintesis. Rhodophyta ini juga hidup di perairan yang memiliki pigmen vicocyanin dan vicoerythrin yang berfungsi menangkap gelombang cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh klorofil. Selanjutnya, dia hidup di laut dalam berwarna merah gelap, sedangkan yang hidup di perairan sedang berwarna merah cerah. Sementara itu, Rhodophyta yang hidup di perairan dangkal berwarna merah kehijauan karena vicoerythrin yang menutupi klorofil lebih sedikit. Tetapi sebagian besar Rhodophyta hidup di perairan laut tropis di daerah yang dangkal hingga kedalaman 260 meter dan bersuhu hangat. Akan tetapi ada juga yang hidup di air tawar atau tanah basah. Contohnya pada gambar yaitu ada Eusebia, Gelidium, Chondrus, dan dan Porphyta. Selanjutnya yaitu Phaeophyta atau alga kecoklatan. Ciri-ciri dari Phaeophyta
yaitu bersifat multiseluler dengan bentuk tubuh seperti benang atau menyerupai tumbuhan talus. Hal ini dikarenakan Pheophyta memiliki bagian tubuh seperti akar, batang, dan daun. Ukuran talus dapat mencapai 100 meter, misalnya pada Macrocystis sp, sehingga disebut juga giant kelp atau algae raksasa. Memiliki dinding sel yang mengandung asam alginat dan pektin. Memiliki kloroplas tunggal dengan bentuk beragam, seperti cakram atau benang. Dia juga memiliki pigmen fotosintetik berupa fukosantin, klorofil A, klorofil C, dan xanthofil. Memiliki cadangan makanan berupa minyak laminarin yang disimpan di dalam pirenoid. Dan talus melekat pada substrat berupa bebatuan dengan menggunakan holdfast. Selain itu, juga dapat mengapung dengan bantuan alat berupa gelembung udara yang terdapat di dekat blade atau bagian tubuh seperti daun. Nah, ini Pheophyta hidup secara fotoautotrof dengan melakukan fotosintesis pada bagian talus yang berbentuk seperti daun. Hasil fotosintesisnya akan ditransportasikan ke tangkai yang menyerupai batang. Beberapa contoh dari Pheophyta yaitu ada Fucus, Surgasum, Macrocystis, dan Padina. Nah, yang ketujuh ada Chlorophyta atau alga hijau. Dari ciri-ciri Chlorophyta yaitu dia bersifat uniseluler atau multiseluler. Bentuk tubuhnya bervariasi, ada yang bulat, ada filamen yang seperti benang, ada lembaran atau menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Dia memiliki kloroplas dengan bentuk bervariasi, yaitu mangkuk, jala, spiral, atau bintang. Organel-organel lain yang terdapat di dalam sitoplasma adalah mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan pirenoid. Dan pada Chlorophyta yang bergerak aktif terdapat vakuola kontraktil dan flagella yang panjangnya itu sama. Vakuola kontraktil berfungsi sebagai osmoregulator. Selain itu, terdapat stigma atau bintik mata yang membantu pergerakan ke arah cahaya. Chlorophyta merupakan organisme fotoautotrof karena mampu berfotosintesis. Ciri selanjutnya dari Chlorophyta, dia bersifat uniseluler yang dapat hidup soliter atau membentuk koloni. Selain itu, ada juga yang bersimbiosis dengan jamur membentuk lumut atau kerak. Disebut juga lynces. Reproduksinya secara aseksual, dilakukan dengan pembelahan binar, membentuk zoospora atau fragmentasi filamen. Ternyata dia juga bereproduksi secara seksual, dilakukan dengan konjugasi atau penyatuan antara gamet jantan dan gamet betina. Memiliki kloroplas dengan bentuk bervariasi, yaitu mangkuk, jala, spiral, atau bintang. Di dalam kloroplas terdapat ribosom dan DNA. Hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat dan lemak akan disimpan di dalam pirenoid. Dari contohnya Chlorophyta yaitu ada Hydrodigian, Ulva, Chlorella, dan Spirogyra. Nah, materi selanjutnya ada protista mirip hewan atau protozoa. Protista mirip hewan dapat disebut sebagai zooplankton atau uniseluler atau protozoa multiseluler. Protista mirip hewan dibagi menjadi 6 filum, yaitu yang pertama ada Zoomastigopora atau Zooflagellata, Rhizopoda, Actinopoda, Apisomlexa, ada Coleopora, dan Foraminifera. Kita bahas satu persatu yaitu Zoomastigopora atau disebut juga Zooflagellata. Zooflagellata memiliki minimal satu flagellum. Organel serbaguna ini dapat mendorong organisme bergerak, merasakan lingkungannya, dan menjerat mangsa. Zooflagellata sangat beragam, banyak yang hidup bebas di habitat tanah atau air. Bersimbiosis hidup di dalam organisme lain dengan hubungan mutualisme atau parasitik. Salah satu contoh kelompok flagellata yang dapat menyebabkan penyakit tidur yaitu Trypanosoma gambies.
Seperti pada contoh gambar itu ada Trypanosoma gambiens. Selanjutnya Rhizopoda atau amoeba. Rhizopoda itu memiliki ciri-ciri membran plasmanya yang fleksibel dan dapat melebar ke arah manapun, membentuk kaki semu yang digunakan untuk bergerak dan mendapatkan makanan. Tetapi Rhizopoda ini dikenal dengan sebutan amoeba, biasanya karena ditemukan di danau atau di kolam. Amoeba tidak mempunyai organel-organel sel yang banyak, seperti pada Zoophyllata ataupun Coleoptera. Tapi, amoeba memiliki struktur internal kompleks dan memiliki kemampuan yang baik dalam merasakan serta menangkap mangsa. Contoh amoeba seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada Actinopoda atau Heliozoa dan Radiozoa. Dia memiliki ciri yang pemberian nama ini mengacu pada bentuk Pseudopodia runcing yang memancar dari tubuh Actinopoda, yang artinya itu kaki sinar. Pseudopodia tipe ini disebut Axopodia. Axopodia membantu organisme ini mengapung dan memangsa organisme yang lebih kecil. Heliozoa umumnya hidup di air tawar dan menggunakan Axopodia untuk memangsa, sedangkan Radiozoa umumnya hidup di laut dengan cangkang bersilikat yang berbeda pada setiap spesies. Contohnya, yang gambar A itu ada filum Actinopoda, Heliozoa, dan yang B Radiozoa. Yang keempat yaitu Ameisomplexa atau Sporozoa. Ciri-cirinya yang pertama, dia tidak memiliki alat gerak. Terus, dia tidak memiliki vakuola kontraktil, tidak memiliki teori hidup yang kompleks, karena pada fase tertentu organisme ini hidup pada suatu inang. Namun pada fase berikutnya, organisme ini pada inang yang berbeda. Dapat bereproduksi secara seksual maupun aseksual. Dia membentuk spora. Salah satu contoh sporozoa ini Plasmodium sp, yang merupakan penyebab penyakit malaria pada manusia. Contoh gambarnya Plasmodium sp seperti gambar yang disajikan pada samping tulisan. Selanjutnya ada Coleoptera atau ciliata. Ciri-ciri dari ciliata memiliki alat gerak berupa cilia, yaitu bulu getar. Cilia terdapat di seluruh permukaan sel dan berfungsi sebagai alat bantu untuk menggerakkan makanan ke sitosoma atau mulut pada sel. Dia memiliki dua inti sel, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dia dengan pembelahan binar dan secara seksual dia secara konjugasi. Selanjutnya dia bersifat heterotrof. Selanjutnya, contohnya yaitu ada Paramecium caudatum, Stentor roeseli, Didinium, Verticella, dan masih banyak lagi. Tetapi yang disajikan pada gambar yaitu contohnya Paramecium sp. Yang terakhir yaitu Foraminifera. Foraminifera memiliki ciri-ciri dia itu merupakan protozoa yang hidup di air laut. Dari anggota filum ini umumnya hidup di pasir atau menempel pada batu dan alga. Akan tetapi, beberapa terdapat juga sebagai plankton. Dan Foraminifera ini memiliki cadangan yang terbuat dari kalsium karbonat. Dari semua spesies Foraminifera yang teridentifikasi, 90%-nya itu fosil. Cangkang Foraminifera yang telah menjadi fosil merupakan komponen penyusun sedimen laut. Contoh dari gambarnya yaitu ini merupakan contoh cangkang Foraminifera yang dapat ditemukan di laut. Nah, sebelum saya akhiri dari rangkaian materi ini, protista itu dalam kehidupan manusia dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Banyak anggota dari kingdom yang bersifat parasit dan juga ada yang menguntungkan. Contohnya yang merugikan yaitu ada Phytoplankton
Phytophthora infestans, yang merupakan protista mirip jamur yang menginfeksi tanaman kentang, sehingga dia menyebabkan gagal panen dan kelaparan yang hebat di Irlandia pada abad ke-19. Nah, dari protista mirip hewan juga kerap menyebabkan masalah bagi manusia. Contohnya, Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis merupakan organisme penyebab beberapa penyakit sekitar mulut dan pencernaan. Walaupun demikian, ada juga protista yang bermanfaat dari anggota kingdomnya, yaitu contohnya ada diatom, jenis protista diatom. Yang ini bermanfaat sebagai bahan campuran, penggosok, campuran pasta gigi. Selanjutnya, protista yang jenis Chlorella. Dia bermanfaat sebagai sumber protein yang tinggi dan vitamin. Selanjutnya ada Eucheuma, bahan pembuat agar-agar. Selanjutnya ada Paramecium sebagai indikator air tawar yang tercemar. Dan Foraminifera, fosilnya sebagai petunjuk sumber minyak bumi. Itulah keuntungan dan kerugian dari protista. Baiklah, semoga pada presentasi kali ini bermanfaat mengenai struktur dan fungsi protista. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.